Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang Piagam Madinah. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah menganalisis substansi Piagam Madinah atau Misyak al-Madinah sebagai bentuk penanaman akhlak sikap hidup rukun dan saling menghargai antar umat beragama. Berawal dari siksaan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin yang semakin berat, Nabi memutuskan untuk hijrah ke Yathrib atau nama sebelum Madinah, karena tempatnya yang strategis dan penduduknya yang ramah. Dari kota kecil inilah, Nabi membangun awal mula dari sebuah peradaban yang besar. Keadaan sosial masyarakat Madinah sebelum Piagam Madinah. Keadaan di Madinah selalu diwarnai dengan konflik antar suku atau agama. Berikut adalah keberagaman yang mewarnai di Madinah. Keberagaman suku atau klan di Madinah. Kota ini dihuni oleh dua suku Arab pribumi, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Orang dari suku Quraisy yang berasal dari Mekah dan mempunyai hubungan dengan orang Madinah. Suku Kindah dan Juhainah adalah suku Arab yang menguasai wilayah sekitar Madinah. Suku Ghassan adalah suku Arab Kristen yang mempunyai hubungan dengan Kekaisaran Romawi Timur. Suku dari bangsa Yahudi yaitu suku Bani Nadir, Bani Quraiza, dan Bani Kainuka. Mereka mempunyai perumahan sendiri di sekitar wilayah kota Madinah. Agama dan kepercayaan. Keadaan agama di Madinah sebelum Islam sangat pluralistik. Banyak suku dan kelompok memiliki berbagai dewa dan berhala yang mereka sembah. Selain agama penyembah berhala, juga ada agama Nasrani dan Yahudi. Selain itu, terdapat praktik-praktik keagamaan yang beragam, termasuk ramalan, pengorbanan hewan, dan adat istiadat agama khusus suku-suku tertentu. Penyebab konflik. Pertama, masyarakat Madinah sebelum Islam dibagi menjadi suku-suku dan klan-klan. Setiap suku memiliki pemimpinnya sendiri, dan kekuasaan sering kali diwariskan secara turun-temurun. Kedua, setiap suku atau kelompok bersaing dalam perdagangan dan daerah kekuasaan, sehingga sering terjadi pertikaian. Ketiga, ketidaksetaraan sosial sangat umum dengan suku-suku tertentu, memiliki status dan hak yang lebih tinggi daripada yang lain. Ini dapat menyebabkan perselisihan dan perang antar suku. Keempat, letak Madinah yang strategis di jalur perdagangan antara Yaman dan Timur Tengah membuatnya menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Berikutnya adalah tujuan penyusunan Piagam Madinah. Piagam Madinah juga dikenal sebagai Konstitusi Madinah, disusun pada tahun 622 Masehi, setelah Nabi Muhammad dan para pengikutnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Berikut adalah tujuan penyusunan Piagam Madinah. Penyatuan suku-suku Arab dan komunitas Yahudi. Piagam Madinah mengakui hak-hak dan kewajiban semua komunitas ini, menciptakan dasar bagi kerjasama mereka. Kedamaian dan kestabilan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat untuk menciptakan perdamaian dan menjaga stabilitas di kota tersebut. Perlindungan terhadap suku-suku dan komunitas. Piagam Madinah menjamin perlindungan terhadap semua komunitas yang tinggal di Madinah tanpa kecuali. Ini menciptakan kerangka kerja hukum yang adil dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Pengakuan otoritas Nabi Muhammad. Piagam Madinah memberikan otoritas kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan sengketa di antara komunitas yang berbeda.
kerjasama dan keberagaman. Dokumen ini mendorong kerjasama termasuk pertahanan bersama dan menyelesaikan sengketa. Berikutnya adalah isi Piagam Madinah. Yang pertama, kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang latar belakang agama ataupun ras. Kedua, kebebasan beragama bagi penduduk di Madinah. Ketiga, perdamaian, di mana setiap penduduk wajib menciptakan keamanan nasional dan menentang orang-orang zalim yang berbuat kerusakan. Keempat, toleransi dan pluralisme demi menguatkan kesatuan dan persatuan penduduk Madinah. Kelima, setiap penduduk membayar diat dan membebaskan tawanan. Berikutnya, pengaruh Piagam Madinah terhadap dakwah Islam. Piagam Madinah memiliki pengaruh yang besar terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa pengaruh utama Piagam Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pertama, jaminan atas keamanan bagi warga membuat aktivitas dakwah menjadi leluasa. Kedua, Nabi Muhammad SAW dipandang sebagai pemimpin negara dan pemimpin spiritual. Dengan kekuasaan ini, dakwah Islam mempunyai legitimasi yang kuat. Ketiga, karena Piagam Madinah menggunakan hukum Islam dan di dalamnya terdapat toleransi dan keagamaan bagi semua, ini membuat citra yang baik bagi Islam untuk membantu dakwah. Keempat, adanya kerjasama dengan suku-suku Arab dan Yahudi membantu Nabi Muhammad membangun hubungan baik dengan komunitas-komunitas ini dan mendukung upaya dakwahnya. Kelima, perdamaian dan kompromi. Dokumen ini mendorong perdamaian, kompromi, dan persahabatan antara komunitas yang berbeda di Madinah. Ini mendukung citra Islam sebagai agama perdamaian dan toleransi. Demikian pembahasan materi tentang Piagam Madinah. Mudah-mudahan dari penyampaian materi ini kita bisa mengambil ibrah, di mana kita sebagai kaum muslimin mampu mewujudkan sikap toleran dan tolong-menolong dalam kehidupan beragama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.